Terima kasih kakak. Terima kasih kakak. Mangare, anggota Samapta Polda Maluku, merasa terpanggil untuk melihat kehidupan anak-anak jalanan. Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan yang dibutuhkan oleh anak-anak usia dini. Tetapi yang kita lihat, sebagian anak-anak yang hidup di jalanan dan diterlantarkan oleh orang tua mereka sudah tentu tidak menikmati pendidikan mereka dengan apa yang menjadi hak mereka. Hal ini terlihat pada anak-anak jalanan yang berada di kota Ambon. Puluhan anak-anak jalanan yang masih berkeliaran bebas dan bekerja untuk makan mereka setiap hari. Betapa mengesankan ini terlihat pada salah satu anggota Polda Maluku, Aibda Edwin Ricardo Mangare, dan Ton 1 Kompi 2 DIT Samamta, merasa terpanggil untuk melihat anak-anak jalanan yang berada di kota Ambon. Ketika ditemui Global Maluku TV pada Selasa 17 Februari 2021, dirinya mengatakan pihaknya merasa terpanggil untuk melihat anak-anak tersebut karena mereka adalah generasi penerus bangsa. Terkait dengan Pak Pol sendiri ya, untuk membimbing anak-anak ini, mungkin keterpanggilan Pak Pol ini sampai lihat anak-anak seperti ini, sampai datang ke sini, kira-kira Pak bisa ceritakan sedikit? Ya, dari latar belakangnya Ibu. Iya, latar belakangnya. Ya, latar belakangnya begini, saya ini kan anggota Samapta. Iya. Di kepolisian itu Samapta itu salah satu tugasnya itu kan patroli. Iya. Jadi latar belakang anak-anak ini sendiri, mungkin saya bisa cerita dari awal yang awalnya mungkin singkat saja tapi bisa menggambarkan tentang kehidupan anak. Awalnya begini, saya ini kan anggota patroli waktu itu dari tahun 2015. Saya ditempatkan di pos di sini di Amun, namanya pos Trikora. Kemudian saya berpatroli setiap malam, jadi ketika warga sementara beristirahat tidur, tapi saya kan tetap berpatroli. Yang saya temukan tuh ada anak-anak kecil yang masih tidak hidup di rumahnya, tapi mereka ada di jalan. Nah, sehingga saya tanyakan kehidupan mereka dan saya perhatikan sungguh bahwa mereka juga ini banyak yang putus sekolah, bahkan ada yang tidak bersekolah. Ini kan kedepannya, kalau ini kan generasi penerus bangsa, jadi menurut saya kita harus memperhatikan ini juga. Makanya saya pribadi terpanggil untuk bisa memperhatikan anak-anak ini, karena biarpun bagaimanapun mereka ini kan penerus bangsa, ini kan tanggung jawab kita bersama gitu, untuk kedepannya supaya bangsa kita ini lebih maju, Indonesia lebih maju. Tentu kita harus memperhatikan anak-anak. Jumlah mereka ini kan terdiri dari dua bagian. Nah, makanya saya mendirikan waktu itu namanya Rumah Singgah Sahabat Melindungi pada tahun 2019. Namanya Rumah Singgah Sahabat Melindungi. Jadi di situ awalnya mereka kan saya kontrakan tempat dulu, jauh sebelum adanya virus corona ini. Saya kontrakan tempat mereka, kemudian ada beberapa anak di situ juga tinggal di tempat itu. Nah, sejalan waktu yang ada kita mulai berubah. Jadi awalnya ini kan pendidikan mereka ini kan berawal dari kakak-kakaknya yang agak besar, jadi usia yang remaja. Di situ kita pembinaan tentang bagaimana cara merubah karakter mereka, supaya jangan di masa remaja mereka ini mereka terlibat di dalam aksi kriminal karena di jalanan ini, ataupun nanti mereka bisa menjadi korban tindak kriminal. Jadi makanya saya merangkul mereka, mendekati mereka supaya mereka bisa dibina. Pembinaan awal itu di tahun 2009 itu pembinaannya kita masih pembinaan karakter. Kemudian kita motivasi mereka supaya mereka bisa mau belajar. Nah, kemudian sampai sekarang ini sudah tahun 2020 sehingga sampai saat ini, nah, saya sudah mendidik yang anak-anak yang mau belajar, kita berikan mereka pengetahuan seiring waktu yang ada sih. Pak, mungkin harapan Bapak untuk pemerintah daerah sendiri untuk melihat hal-hal ini terkait dengan anak-anak, mungkin dengan adanya keterbatasan Bapak untuk membimbing dan membina anak-anak ini, kira-kira? Ya, saya sadari sungguh bahwa Ibu, kalau saya ini kan pasti terbatas. Ya. Terbatas dalam arti saya hanya bisa memberikan materi mereka paling membaca, menulis. Iya. Kemudian bisa merubah karakter mereka lebih disiplin, mengenal rambu-rambu lalu lintas. Jadi ketika mereka di jalanan, tapi ada keterbatasan saya terutama di bidang bahasa Inggris.
dan matematika yang di jenjang SMP itu. Nah, makanya kami di saat ini kan bersinergi dengan tim dari Sahabat Melindungi namanya. Jadi ini terdiri dari anak-anak muda ya, kemudian sementara waktu ini kan pembinanya, pada saat ini kan pembinanya Pak Kadis juga termasuk dalam pembina di dalamnya. Ada juga ibu ketuanya. Jadi di sini ada kurang lebih sekitar 30. Ya, 35 orang anak-anak muda Maluku yang juga mereka berstatus sebagai dokter dan juga ada juga sebagai mahasiswa, tentu di bidang mereka yang aktif di bidang mereka, artinya mereka sekolahnya kan FKIP, berkompeten dalam bidang matematika dan bahasa Inggris. Jadi saya maunya ke depan itu walaupun mereka hidup di jalanan dengan keterbatasan pendidikan, mereka punya kemampuan. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Maluku, Dani Indey mengatakan, pihaknya bersama dengan Aibda Edwin Ricardo Mangare bersama tim Rumah Singgah Sahabat Melindungi. Kita sudah lakukan diskusi-diskusi dan membuat peta untuk kebutuhan anak-anak ini. Setelah dipetahkan, dibagi dua menjadi 2 kelompok, yaitu ada kelas kecil dan kelas besar. Indey mengatakan pihaknya fokus ke baca dan tulis serta menghitung dan merupakan pengenalan awal serta merupakan kemampuan literasi awal untuk anak-anak ini berkembang selanjutnya. Mungkin Bapak bisa tambah sedikit terkait dengan anak-anak jalanan ini sampai sudah ada di sini bersama Pak Polisi sendiri. Ya, jadi memang kami bersama dengan Pak Edwin sebagai founder Rumah Singgah Sahabat Melindungi ini, kita setelah bincang-bincang, kita diskusi, kita petakan kebutuhan dari anak-anak ini. Ya, ternyata setelah dipetakan, kita bagi 2 mereka, dari jumlah mereka sekitar 30 orang ini, kita petakan antara kelas kecil, yaitu dari PAUD sampai kelas 3 SD, kemudian kelas besarnya itu dari kelas 4 SD sampai dengan SMA. Jadi ada 2 kelompok. Nah, itu pembelajaran yang kita lakukan itu meliputi mata pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sama matematika. Juga ada kesenian. Dalamnya ada merajut, ada seni suara, sama karate juga ada. Cuman untuk seni dan karate ini belum jalan karena memang kondisi juga kita masih fokus itu bagaimana mereka bisa baca, tulis, dan hitung dulu. Ini pengenalan awal karena ini merupakan kemampuan literasi awal untuk anak-anak ini bisa berkembang selanjutnya, yaitu baca, tulis, dan hitung. Intinya yang penting mereka tahu baca, tahu tulis, dan berhitung ya, itu. Karena memang anak-anak ini sebagian besar memang belum bisa baca, tulis, dan hitung, terutama di kelas kecil. Nah, ada yang biasanya sudah kelas 2, kelas 3 ya, bahkan ada yang kelas 4 juga, dia merasa minder karena belum bisa baca tulis. Nah, kita dengan pendekatan yang humanis kita ajak, ya sejak kita mulai jalan dari tanggal 1 Februari ya, nah di situ kita lihat ada kemajuan. Walaupun di satu sisi memang ada juga kendala karena mungkin ya lingkungan ya, karena rumah singgah yang ada memang sempit sehingga mereka belajar agak rasa jenuh juga, bosan juga. Akhirnya mereka minta untuk di lokasi ini. Kami bilang ya silakan, enaknya mereka di mana kita menyelesaikan. Intinya kita mau bersahabat dengan mereka. Kita mau mengetahui apa kebutuhan mereka gitu. Dengan mereka butuh di sini ya, oke, kita ke sini ke lingkungan ini. Nah, malah mereka sudah protes ke Pak Edwin, Pak, kapan kita ke perpustakaan? Itu mereka sudah sampai tinggal itu. Nah, karena ya silakan datang aja belajar di sini, biar ada permainan-permainan. Akhirnya kita bisa lihat mereka suka cita di sini. Nah, karena belajar itu membutuhkan juga rasa nyaman, ya, rasa nyaman sehingga ada sukacita, sehingga apa yang mereka pelajari mereka bisa nangkap. Tidak monoton gitu, tidak monoton harus dengan matematika, dengan perkalian, hitungan, tidak, tapi kita wujudkan dalam permainan-permainan, game-game yang kita buat secara sederhana,
dan ya syukur mereka bisa menerima itu. Iya Demikian. Pak. Terima kasih Pak.